soal kasus nomor 1. Jadi di soal kasus nomor 1 ini yang pertama itu diminta menghitung penjualan kredit pada bulan April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Nah, untuk menghitung penjualan kredit pada bulan tersebut, kita harus mengetahui persentase dari penjualan kredit itu. Nah, cara mengetahui persentase penjualan kredit tersebut adalah 100% dikurangin sama persenan penjualan tunai. Nah, persenan penjualan tunai itu sudah tertera di soal, itu dimana Denial Company menemukan bahwa sekitar 10% penjualannya selama bulan berjalan adalah penjualan tunai. Nah, berarti 10% kan. Jadi 100% dikurangi dengan 10% itu hasilnya 90%. Jadi persenan dari penjualan kredit itu adalah 90%. Nah, selanjutnya untuk mengetahui nominal dari tiap-tiap bulannya itu caranya dengan total penjualan pada bulan berjalan dikalikan dengan 90% atau persenan penjualan kredit. Nah, untuk bulan April itu ada 400.000 dolar dikalikan dengan 90%. Hasilnya itu 360.000 dolar. Untuk bulan Mei 480.000 dolar dikalikan 90%, hasilnya sama dengan 432.000 dolar. Untuk bulan Juni 460.000 dolar dikalikan 90% sama dengan 414.000 dolar. Lalu untuk bulan Juli 492.000 dolar dikalikan 90% sama dengan 442.800 dolar. Lalu untuk bulan Agustus 500.000 dolar dikalikan dengan 90% sama dengan 450.000 dolar. Lalu setelah itu lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu diminta untuk mencari anggaran penerimaan kas bulan Juli, Agustus, dan September. Nah, untuk penerimaan kas bulan Juli itu terdapat dari penjualan tunai pada bulan Juli, pembayaran tagihan atau penjualan kredit dari bulan Juli, dan untuk pembayaran tagihan bulan Juni dan pembayaran tagihan bulan Mei. Di sini kan untuk penerimaan kas itu kan ada dari penjualan tunai sama pembayaran piutang dari pelanggan. Nah, di sini kita tahu kan bahwa 10% dari total penjualan itu adalah penjualan tunai. Nah, berarti untuk bulan Juli itu penjualan tunai itu sebesar 492.000 dolar dikali 10%, jadi 49.200. Nah, terus untuk pembayaran tagihan bulan Juli itu ada 442.800 dikali 30% sama dengan hasilnya itu 132.840. Nah, pembayaran tagihan bulan Juli itu diketahuinya kenapa 30%, maksudnya ini di sini adalah si perusahaan ini menerima piutang dari pelanggannya sebesar 30% dari total penjualan kredit, karena di soal itu ada diketahui bahwa persentase tagihan dibayar pada bulan penjualan itu 30%. Jadi maksudnya itu di sini pada saat pelanggan melakukan transaksi transaksi pembelian secara kredit, berarti dia itu sudah membayar sebesar 30% terlebih dahulu. Nah, jadi untuk bulan Juli itu pembayaran tagihan bulan Juli itu sebesar 132.840. Nah, terus ada lagi nih untuk pembayaran tagihan bulan Juni, yaitu caranya dengan 414.000 dolar dikali 60% sama dengan 248.400. Nah, tahu dari mana? Karena kan jadi di sini ada juga nih diketahui di soal bahwa persentase tagihan dibayar pada 1 bulan setelah penjualan adalah 60%. Nah, jadi di sini 1 bulan sebelum Juli itu kan adalah Juni. Nah, jadi di Juni itu
sudah melakukan transaksi penjualan kredit kan. Nah, terus dia itu si pelanggan itu membayar lagi piutang kepada perusahaan. Jadi untuk bulan selanjutnya itu dia membayar itu 60%. Jadi pada bulan Juli itu si pelanggan bayar nih untuk utang dia yang bulan Juni. Jadi sebesar 60%. Nah, 414.000 itu adalah penjualan kredit pada bulan Juni. Nah, jadi sama dengan itu 248.400. Nah, lalu selanjutnya itu adalah pembayaran tagihan pada bulan Mei, yaitu $432.000 dikali 10%, hasilnya itu $43.200. Nah, jadi kenapa di sini ada 10%? Jadi caranya juga sama kayak tadi, karena di soal ini diketahui juga persentase tagihan dibayar pada 2 bulan setelah penjualan. Nah, jadi 2 bulan sebelum bulan Juli itu adalah bulan Mei. Nah, jadi pada bulan Juli itu dibayarkan piutang perusahaan sebesar 10% dari total penjualan dia pada saat bulan Mei. Jadi penjualan kredit pada bulan Mei itu kan adalah 432.000. Nah, terus dari total penjualan bulan Mei ini dibayarkan 10% setelah 2 bulan penjualan. Jadi kan 10 dikali 10% hasilnya itu adalah 43.200. Nah, lalu dari total ini dijumlah menjadi 473.640 rupiah. Ini jadi total penerimaan kas untuk bulan Juli. Lalu selanjutnya itu ada penerimaan kas untuk bulan Agustus. Nah, ini juga sebenarnya sama caranya kayak tadi. Jadi untuk penjualan tunai bulan Agustus itu kan 10% dari 10% kan. Jadi penjualan tunai itu 10% dari total penjualan. Dari total penjualan dari bulan Agustus itu kan 500.000. Berarti untuk penjualan tunainya itu $50.000. Nah, untuk pembayaran tagihan bulan Agustus atau bulan yang sekarang, jadi 450.000 dikalikan dengan 30%, karena pada saat dia melakukan penjualan kredit, jadi si pelanggan itu juga melakukan pembayaran sebesar 30%, jadi sama dengan 135.000. Nah, jadi untuk pembayaran tagihan bulan Juli ini juga sama, jadi 442.800 dikalikan 60%, jadi itu dia si pelanggan ini membayarkan utang dia pada perusahaan pada bulan Juli. Jadi si pelanggan melakukan pembelian bulan Juli, tapi dia membayar pada bulan Agustus sebesar 60% dari total penjualan kredit pada bulan Juli. Jadi $442.800 dikali 60% sama dengan 265.680. Lalu yang terakhir itu ada pembayaran tagihan bulan Juni. Nah, pembayaran tagihan bulan Juni itu, jadi pada bulan Juni melakukan penjualan kredit sebesar $414.000, lalu baru dibayarkan 2 bulan setelahnya itu dibayarkannya sebesar 10%. Jadi dikalikan dengan 10%, hasilnya itu 41.400. Nah, lalu dari keempat ini dijumlah, lalu total penerimaan kas untuk bulan Agustus itu adalah 492.080. Dan selanjutnya di sini ada untuk mencari tahu penerimaan kas bulan September. Nah, pada bulan September kan di sini juga nggak diketahui kan untuk penjualan tunainya itu, berarti penjualannya itu berapa. Jadi pada bulan Agustus itu total penjualan kreditnya itu kan adalah $490.000 dikalikan sama 60% kan, karena dia bayar 1 bulan. Jadi pada bulan Agustus dia melakukan penjualan kredit dan melakukan pembayaran 1 bulan setelahnya 60%, jadi sama dengan $270.000. Lalu selanjutnya itu adalah pembayaran tagihan pada bulan Juli.
pada bulan Juli itu dia melakukan penjualan kredit perusahaan sebesar 442.800. Lalu setelah itu dikalikan sama 10%, karena kan setelah bulan Juli, 2 bulan setelah bulan Juli itu dia membayar sebesar 10%. Jadi dikali dengan 10%, hasilnya 44.280. Nah, lalu ini juga sama, terus dijumlah untuk total penerimaan kas bulan September sebesar, jadi totalnya itu sebesar 314.280. Jadi pada soal ini diminta menggunakan metode titik tinggi rendah untuk menghitung biaya pemeliharaan bulan September tahun 2019. Bila pada bulan tersebut diperkirakan mesin bekerja selama 4.000 jam. Nah, di sini kan juga sudah ada nih datanya dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, itu diketahui semua biaya pemeliharaannya dicantumkan, dirincikan, dan jam mesin dari tiap-tiap bulan. Nah, di sini langkah pertama yang harus dilakukan itu kita harus mencari biaya pemeliharaan untuk satu jam mesin. Jadi biaya pemeliharaan per jam mesin untuk rumusnya itu adalah biaya pemeliharaan per jam mesin sama dengan biaya pemeliharaan tertinggi dikurangi biaya pemeliharaan terendah dibagi sama jam mesin tertinggi dikurangi jam mesin terendah. Jadi di sini kita harus melihat pada kolom biaya pemeliharaan, biaya pemeliharaan mana yang paling tertinggi. Yang paling tertinggi itu kan adalah biaya pemeliharaan yang 5.175. Lalu di sini kita juga harus mencari mana biaya yang paling terendah. Nah, biaya paling terendah itu ada di bulan Juli, yaitu sebesar 2.900. Nah, jadi dikurangi nih biaya pemeliharaan yang paling tinggi dan paling rendah. Jadi 5.175 dikurangin dengan 2.900. Itu hasilnya itu adalah $2.275. Lalu dibagi dengan jam mesin tertinggi. Jam mesin tertinggi itu ada pada bulan Maret sebesar 4.050. Lalu dikurangin jam mesin terendah itu ada pada bulan Juli sebesar 2.300. Nah, hasilnya itu 1.750. Nah, lalu setelah itu dibagi yang $2.275 dibagi dengan 1.750. Hasilnya itu berarti $1,3. Nah, itu biaya pemeliharaan untuk per jam mesin. Nah, untuk mengetahui total keseluruhan biaya pemeliharaan untuk bulan September nih, jadi sama dengan $1,3 dikali dengan 4.000 jam. Jadi itu hasilnya itu adalah sama dengan $5.200. Jadi untuk bulan September itu diperkirakan biaya pemeliharaannya itu sebesar $5.200. Nah, jadi lanjut ke soal kasus 3. Jadi di sini yang ditanya itu adalah yang pertama itu jumlah tiket pertunjukan yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Lalu jika Classic Circus merencanakan untuk memperoleh profit sebesar 60.000 SDG, berapa lembar tiket yang harus dijual? Nah, di sini pertama kita ingin mencari tahu titik impas. Nah, untuk mencari tahu titik impas itu rumusnya total biaya tetap dibagi dengan harga dikurangin biaya variabel per unit. Nah, di sini kan dikasih tahu nih kalau biaya tetap itu totalnya sebesar 120.000 SDG. Nah, lalu dibagi dengan harga. Nah, harganya itu di sini 40 SDG. Terus dikurangin dengan biaya variabel per unit. Biaya variabel per unit itu di sini sebesar 20 SDG. Nah,
Lalu untuk titik impasnya itu ada 6.000 unit tiket yang harus terjual untuk mencapai titik impas. Nah, untuk mencari tahu nih berapa titik impas dalam uangnya berapa, itu adalah caranya harga dari tiketnya itu dikali sama titik impas dalam unit. Jadi 40 SDG dikali dengan 6.000 unit, hasilnya itu sama dengan 240.000 SDG. Jadi harga titik impas untuk tiketnya itu sebesar 240.000 SDG. Nah, terus berarti berapa tiket yang harus terjual untuk profit 60.000 SDG. Nah, caranya itu dengan harga titik impas ditambah dengan 60.000 SDG dibagi dengan harga tiket. Nah, harga tiket itu untuk titik impas kan 240.000 SDG. Nah, itu ditambah tuh sama profit yang diinginkan sebesar 60.000 SDG, lalu dibagi dengan harga tiket. Harga tiket itu kan sebesar 40 SDG. Nah, jadi hasilnya itu sama dengan 750.000 tiket. Jadi untuk mendapatkan profit sebesar 60.000 SDG harus menjual tiket sebanyak 7.500 tiket. Lalu selanjutnya ke nomor 2. Jadi profit yang dihasilkan dari 1.600 tiket. Nah, jadi caranya itu mencari tahu profitnya itu sama dengan harga tiket dikali dengan 16.000 tiket, lalu dikurangi dengan harga titik impas. Jadi harga tiket kan 40 SDG dikali sama 16.000 tiket, itu hasilnya itu sama dengan 640.000 SDG dikurangi dengan harga titik impas yang tadi sudah dicari itu sebesar 240.000 SDG. Jadi jumlah profitnya itu dari 16.000 tiket itu sebesar 400.000 SDG. Lanjut ke nomor 3. Jadi kan ada biaya tetap tambahan nih, misalkan sebesar 16.000 SDG. Nah, jadi kita harus mencari lagi nih total titik impasnya itu berapa gitu. Nah, untuk mencapai titik impas itu bila tak ada tambahan biaya tetap itu rumusnya total biaya tetap sama aja sebenarnya rumusnya kayak tadi untuk mencari titik impas, cuma ada biaya tetapnya itu ada tambahan sebesar 16.000. Jadi total biaya tetap ditambah 16.000 SDG dibagi harga dikurangin dengan biaya variabel per unit. Nah, biaya variabel per unit ini dia nggak berubah karena yang menambah itu hanya biaya dari biaya tetap, dan biaya tetap itu sebenarnya nggak terlalu signifikan ke biaya variabel. Jadi sama dengan 120.000 SDG ditambah 16.000 SDG dibagi dengan harganya itu 40 SDG dikurangin dengan biaya variabel per unit itu 20 SDG. Jadi hasilnya itu sama dengan 6.800. Itu 6.800 tiket yang untuk mencapai titik impas jika ada biaya tambahan biaya tetap tambahan sebesar 16.000. Nah, jadi untuk mengetahui berapa tambahan tiket yang harus dijual untuk mencapai titik impas itu caranya hanya tinggal dikurangin dengan titik impas yang awal. Titik impas yang awal itu sebelum ada biaya tambahan kan 6.000 unit. Terus di sini ada yang dikurangin dengan titik impas yang setelah ditambahkan oleh biaya tetap tambahan. Jadi 6.000 dikurangin dengan 6.800, jadi hasilnya kan sama dengan 800. Jadi untuk mencapai titik impas setelah ada biaya tambahan sebesar 16.000 harus menambah penjualan tiket sebesar 800 unit.